apa ya, diikutin. Jadi pokoknya temanya everyone can cook. Oke. Gitu. Nanti coba. Harus mau dong. beli tuh Harus semua. coba, harus. Seru loh. Tapi masak itu kan kayak refreshing sih sebenarnya Iya, masak iya. itu. Udah Masakan berapa- kenapa? udah Masakan berapa Italia menit? loh. Ini paling baru 2 menit kayaknya. Baru ya. Oke. Masakan Itali. Mm. Kenapa ya? Yang paling favorit apa? Gue standar banget sih, bolognese. Bolognese. Oke. Bolognese yang lebih ke Indonesian style atau yang Italian? Indonesian style kan ada sedikit rasa manis. Kalau yang Italian tuh bener-bener Asem ya? asem, Asem asin, sih. asem ya. Oke. Sama berarti kita. Iya ya. Iya. Iya, dia lebih asem. Kalau Indonesian style itu ada sedikit Manis-manisnya ya. manis-manisnya. Iya. Tapi kebanyakan orang Indonesia kalau dikasih yang resep yang originalnya banyak yang nggak suka. Kayak kok asem ya? Wah, asem, kok nggak enak. Padahal Gitu. hasilnya kayak gitu ya. Saya kemarin bikin pie, cottage pie atau shepherd pie. Pernah nyobain nggak? Aku kemarin bikin, kan biasanya mesti pakai pomodoro, lalala segala macam. Aku kemarin pakai saus tomat sasa, Oke. and it tastes good, Ya? enak banget, enak Coba banget. dong. Iya. Coba dong. Iya, nanti aku kirim deh. Boleh. Nah, ini kita lihat kira-kira udah kayak gimana. Jadi ini film tuh udah yang keberapa? Berapa ya? Belasan sih. Belasan ya? Belasan sih. Cuma nggak gitu. Iya. Udah lama banget aku nggak syuting gara-gara COVID ini kan. Gara-gara COVID semua ya? stop kan, manggung, syuting, stop semua jadi. Sama. Aku juga kemarin sempet kayak yang awalnya itu bulan apa ya? Februari apa Maret ya? Mulai semua event yang off air di cancel. Stop Terus semua aku ya. waduh, gimana nih? Iya. Aku juga sempet kayak waduh. Tapi ternyata enggak sih, semua jadi berubah ya. Jadi kerjaan semua online. Plus minus sih. Plusnya kerja nggak usah kemana-mana, tinggal turun dari ke rumah. bawah, pakai gadget, udah selesai. Cuman kan kalau misalnya lagi kayak off air kayak hari-hari biasa tuh enaknya kita bisa ke ini loh, bisa keluar kota sambil jalan-jalan, sambil nyobain makanan-makanan. Sekarang stuck ya. Sekarang stuck banget. Sedih. Kangen sih naik pesawat gitu terus ke pantai. Iya. Aduh. Makanya Kangen banget. Tapi ini enak ya tempatnya. enak banget. Iya. Seru banget masak-masak terus view-nya kayak gini. View-nya kayak gini. Kapan lagi? Dan untungnya nggak ada angin ya. Padahal ini kan kita kayak di bukit puncak. gitu. Nah ini kita sambil nunggu ayamnya mateng, kita bikin sambal matahnya. Oke. Ini kita sisihin aja dulu di sini. Oke. Nah, kita bikin sambal matahnya. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Oke. Ini ada serai, Oke. serai ya. Kemudian ini ada kecombrang. Oke. Kemudian ini ada daun jeruk. Oke. Bawang merah. Nah ini ada terasi. Ini terasinya udah dibakar. Oke. Cabai rawitnya sedikit aja. Karena nanti Aureli nggak bisa makan. Ya, jadi cuma segini. Segini bisa kali ya? Aman ya. Kemudian kita kasih ini ada minyak kelapa. Oke. Karena sambal matah, jadi minyaknya harus mentah. Oh. Sedikit garam. Gini dong. Gini ya. Bisa juga. Terus pakai jeruk limau. Oke. Nah sekarang kita intip dulu ini ayamnya. Kita balik. Oke. Nah jadi sambal matah itu kadang orang suka salah kaprah, suka apa ya, sambal matah dikasih minyak panas. Yuk baca komen. Oh baca sama. Oh ini kita kayak dibejek-bejek. Oke. Aku ambilin.
Mari kita bacakan. Nah, kira-kira udah ada yang komen apa? Chef Norman, masakannya enak ditambah pakai sasa makin enak. Ya dong. Iya dong, salsa melezatkan. Tadi pakai ayamnya, ayam apa tuh bang katanya? Ayam biasa, bukan ayam kampung. Oke. Kak Aureli nggak bisa makan pedes ya? Iya nggak bisa nih. Bisa sih sebenarnya. Suka, cuma gitu perut aku kurang terbiasa aja kali ya. Apa lagi? Wih, Kak Aureli lucu. Masak apa bang? Baru gabung katanya. Masak ayam crispy pakai sambal matah sama udang asam Jawa. Wow. Udang asam Jawa. Belum pernah sih kayaknya aku makan udang asam Jawa. Pasti karena emang jarang banget itu dimasak. Oh iya. Iya. Oke. Nah ini bentar lagi. Jadi aku tuh emang pengen yang crispy banget Oke. permukaannya. Itu Apa? Oh, udah. handphonenya. Siap. Thank you. Oh bikin YouTube juga gak sih? Ada sih sebenarnya, Ada ya? cuma belum aktif aja. Oh, Ada sih gitu. beberapa video, cuma belum ini aja. Oh, Belum rajin bikinnya. Kalau Terus, Chef Norma? aku sama kayaknya. Tapi aku lebih parah lagi. Jadi kemarin bikin konten cuman pakai handphone sendiri, Oke. edit sendiri, terus dimasukin. Pas dilihat, kok jelek ya pakai handphone. Ntar aja deh. Jadi sebenarnya pengen banget sih kayak bikin YouTube yang isinya ya udah tentang masakan-masakan semuanya yang orang lain tuh bisa ngikutin Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak penasaran, kayak gue pengen banget nih masak kayak begini. Apa ya? Lebih ke akunya gaptek sebenarnya. Jadi kalau Masa misalnya sih? nggak gaptek, enak banget Punya kayaknya. tim aja kalau gitu. Harusnya Jadi sih tinggal iya, masak harusnya aja, punya tim nanti ya. dieditin. Gitu. Nah ini kita punya alat sulap. Weh, buat jemur ya bukan? Jadi ini ada angin nih, jadi biar apinya nggak kena angin, jadi aku halangin aja. Oke. Gitu. Udah mau mateng ya. Wah, kelihatannya enak banget nih. Oh iya, crispy banget. Tapi tiap hari pasti masak. Aku jujur ya kalau di rumah nggak masak. Aku tuh di rumah kalau masak cuman special occasion. Kalau misalnya biasanya tuh kalau lebaran atau enggak pas anak-anak minta. Oh, Udah, oke. selebihnya aku nggak pernah masak. Jadi aku masak kalau ya udah masakan rumah aku makan. Iya. Oke. Karena jadi tuh aku kalau misalnya makan nggak banyak maunya, nggak banyak pengen ini pengen itu, nggak, apa yang ada di meja makan pasti aku makan. Oke. Gitu. Enak banget. Kamu cobain masak, ya Boleh. kan? Nah, aku sambil mau nyiapin buat ayam yang udah mateng, jadi mau aku tirisin. Oke. Jadi ini kita kasih tisu. Jadi untuk minyaknya itu biar turun, biar nggak terlalu Oh banyak. iya, biar nggak berminyak banget ya. Gitu. Mandiin ayamnya. Mandiin ayamnya pasti. Tapi ayam tuh kayaknya semua orang pasti suka ayam ya. Suka sih. Karena paling gampang mau dimasak apapun dia bisa. Aman kan aku nggak ngerusak. Enggak, aman banget. Gitu. Bentar lagi sih kayaknya. Oke. Nah ini udah selesai. Oke. Tinggal angkat. Angkat. Ya. Udah. Udah. Iya. Yes. Selesai.
Nah, ini udah selesai. Sambal matanya udah selesai. Mhm. Ini kita sisihin semuanya. Sekarang aku mau siapin Udang. udang asam Jawa. Oke. Ini enak banget. Ini kita, ups. Jadi ini udang asam Jawa tuh Mhm. nggak pakai minyak masak ya. Jadi kayak di apa ya, kayak di braise gitu udangnya pakai air asam Jawa. Oke. Yang mana tuh? Nah, ini air asam. Sebentar. Yes, ini air asam. Ini Oke. kecap ikan. Oh. Ini kita masukin aja semuanya. Mhm. Aureli deh. Boleh. Aku ngasih ya, tuang. Kemudian ini ada kecap ikan. Mhm. Sama juga semuanya. Ya, tuang. Kemudian ini ada gula merah, kayaknya setengah aja. Setengah aja. Atau Pakai 1 sendok. sendok makan deh. Oke. Biasanya 1 sendok makan. Sama Oke. Kira-kira segini kan? oke, kira-kira segitu. Uts. Kemudian kita masukin ini cabe, Oke. nggak akan pedas karena kita nggak hancurin. Oh, oke. Kemudian ini ada air kayaknya ini benar. Kita tuang. Ya. Baik. Kemudian, wah, bawang merahnya mana ya? Sebentar. Aku ngambil bawang merah dulu. Oh, baik. Hai guys. Bawang merahnya. Tadi bawang merahnya udah kepake soalnya buatnya. Kurang kayaknya, masih ada nggak? Nah, ini kita slice bawang merahnya. Oke. Nah, ini kita kira Cepet juga ya. Kalau aku setengah jam sendiri tuh pasti kayak ih. oke. Tapi ini serasa lihat dapur sendiri loh. Di rumah juga pakai sasa semua. Oh ya? Iya. Sama, aku juga pakai sasa juga untuk bumbu-bumbu yang karena emang praktis dan banyak aneka ragamnya. Ini juga kan yang di display cuman beberapa aja, padahal banyak banget. Banget. Heeh. Wangi. Wangi ya? Wangi banget. Oke, sekarang kita masukin Oke. bawang merahnya. Mhm. Jadi ini kita infuse dulu semuanya. Ini apinya kita kecilin. Set. Kita masukin sedikit daun jeruk. Nah, nanti setelah mau matang baru kita masukin santan kelapanya. Oke. Oke. Sekarang kita masukin terasi. ya. Jadi seneng traveling gitu nggak sih? Banget. Banget ya? Iya sih, aku lihat di Instagram Instagram. kayaknya juga seneng kayak outdoor activity gitu ya. Iya. Kayak trekking gitu. Iya seneng sih. Senang? Aku seneng Sering? pantai banget sih tapi. Oh, Kayak seneng berjemur. oh gitu. Lebih seneng pantai atau lebih seneng Gunung. gunung? Aku pantai sih. Pantai ya? Kalau gunung tuh Iya harus sih. capek gitu loh. Iya. Gue manja banget ya kayaknya. Iya, tapi kalau mau pantai tuh kayak asik aja terus ada airnya gitu. Aku seneng. Iya ya, kayak Seneng biru renang gitu ya. Iya, kayak aduh enak banget. Wangi banget ya? Nah, ini udah wangi. Kita lihat komen ya. Pantai chef katanya. Mana? Pantai. Colmeknya lucu dipakai Kak Aureli. Thank you. Dipakai aku lucu nggak? Aureli nggak kedinginan tuh Kak. Di sini nggak dingin, sama sekali nggak dingin. Ada kompor soalnya. Jadi Iya. anget. ini dikasih lemon sedikit. Oke, Jadi nggak bau amis. baik.
Gitu. Ada chef jadi anget katanya. Wadaw. Cie. Cie. Ih. Iya. Kita masukin udangnya. Jadi udang itu kan emang nggak bisa dimasak terlalu lama ya. Jadi karena kalau terlalu lama dia jadi nggak enak. Jadi jadinya tuh kayak keras Banget. gitu. Oke. Wah, aku punya cerita. Jadi aku punya cerita. Ah, Aku nggak tahu sih kenapa. Jadi aku pernah kayak mau masakin pacar aku kan saat itu udah lama. Terus kayak aku mau sosok bikin kayak nasi goreng gitu kan. Aku nggak tahu aku salah apa. Tiba-tiba nasinya tuh jadi keras banget. Terus aku yang kayak, "Hah?" Mungkin karena aku goreng bener-bener literally goreng kali ya. Goreng. Terus kayak, kenapa ya? Kayak, Jadi "Aduh, crispy nggak gitu? bakat nih kayaknya crispy banget. Kayak, aduh. Itu kenapa ya? Apa berhasil? Bisa tuh? jadi, bisa jadi. Kelamaan ya? Kelamaan terus minyaknya terlalu banyak, jadinya itu emang bener-bener goreng, Oh, oke. goreng nasi. Atau bisa juga emang nasinya keras, Oh, mungkin ya. nasinya emang udah keras gitu loh. Oh. Tapi sebenarnya kalau nasi goreng tuh justru cocoknya yang perak gitu ya, karena nanti pada saat kena bumbu dan lain-lain, kena panas, dia akan kembali jadi lembut gitu kan. Oke. Karena kalau misalnya kita bikin nasi goreng terus nasinya udah kayak pulen gitu, nanti terlalu blenyek, Oh, oke. ya kan? Oh, iya. Mati ya. Ini kita siram-siram. Oke. Ini rasanya unik sih. Iya. Oh, Asam Jawa. Mas orang mana? saya orang Gara-gara ngomongin Jawa kayak mas orang mana? aku orang Sunda. Oh, Sunda. Aku orang Sunda. Sundanya mana? Orang tua ayah itu dari Garut. Oh, oke. Ibu itu dari Bandung. Oh, Bandung. Ibu dari Bandung. Tapi aku tinggal di Bandung itu jadi kayak nggak pernah tinggal bareng sama orang tua. Jadi dulu adik-adik sama orang tua tinggal di Bandung. Aku dari kecil batuk. Jadi dari kecil aku tinggal sama kakek Oh, oke. di Sukabumi. Jadi ikut terakhir kakek dinas di Sukabumi, pensiun, aku ikut sama kakek. Kemudian tahun berapa ya? Orang tua aku pindah ke Sukabumi, aku ke Bandung karena aku kuliah di Bandung. Jadi kayak Nggak kayak ketemu. cross gitu, Iya, nggak iya. ketemu gitu. Jadi ya udah aku Sunda banget pokoknya. Biasa Sunda dong. Kanten ah. Emang orang Sunda? Mama besar di Bandung. Oh, mama di Bandung. Jadi mama lancar banget Sundanya. Aku kayak, ya biasa satik-satik. Biasa. Di Tapi mana? Sundanya Di mana boleh. mama Bandung? Di Hagar mana? Oh, di Hegar mana? Ya, Dekat ya? deket dulu aku Masa? di situ. Oh, iya. Nenek masih di sana. Oh gitu, Keluarga masih di mama Hegar masih di mana? sana. Tapi sekarang tuh Bandung udah nggak begitu adem ya. Padahal di Hegar mana tuh dulu termasuk daerah yang adem kan ya. Sekarang sama Tapi aja sekarang ke Jakarta. udah nggak terlalu Terus macetnya juga mesin. parah. Aku mau cobain dulu deh. Gimana? Enak. Biar kita kasih santan kelapa. Santan kelapa. Jadi nggak usah banyak-banyak, tinggal kasih kira-kira 1 sendok makan. Jadi ini harus diaduk terus. Oke. Oke, aku kasih sedikit lagi gula. And Itu gula then apa? gula Jawa. Oh, gula Jawa, oke. Sedikit garam. Aduh. Ini udah selesai. Kita matiin, sekarang tinggal plating. Oke. Ini jadi Platingnya lapar, sumpah. lapar ya. Kayak Harus perut aku nyobain. lagi berut-berut. Masih ada sendok bersih nggak ya? Masih ada sendok bersih nggak? Aureli mesti nyobain. Pasti kayak kalau ayam ini kan pasti udah ya sering lah ya. kebayang ya. Tuh. Jadi kelihatannya kayak apa sih warnanya kayak keruh gitu karena emang cuman terdiri dari
asam Jawa, gula merah. Oh iya, dikasih lihat. Bisa Dikasih ya? lihat. Gimana? Aku deh. Gini. Nah, kayak gini ya masakannya. Ini nanti pas di plating aku kasih lihat lagi. Oke. Gitu. Yum. Tapi sekarang masih sering ke Bandung? Tiap lebaran sih pasti ke sana. Setiap lebaran ya? Ya. Gitu. Jarang sih sebenarnya. Oh, Jarang. tapi aku masih Setahun, 2 banyak kali. sih temen, terus ya saudara masih banyak di sana. Iya. Nanti syutingnya di Bandung aku. Oh iya? 5 Agustus besok. Ya Agustus yang film itu. Iya. Wah, enak Di banget. Dago. Cuma nggak bisa kemana-mana, kan kita di karantina kan, jadi kayak swab test, karantina, ya udah syuting hotel, nggak bisa Oh, gitu. jalan-jalan. Iya ya. sih. Biar aman kan. Untuk berapa lama syutingnya? Cuma semingguan sih. Semingguan. Cepet ya? Kan? Cepet banget. Tapi emang biasanya kalau syuting film itu berapa lama sih prosesnya? Biasanya kalau syutingnya tuh bisa 20 hari, 1 bulan sih. Oh gitu. Gitu, tapi ini emang sebentar aja sih Emang syutingnya. sebentar aja syutingnya ya. Film biasa kan ya, film lepas gitu kan, Iya, bukan yang series gitu, Bukan ya. film biasa. Oh, ada berapa orang cast-nya? Aku kurang tahu sih berapa Oh, orang. nggak tahu ya. Enggak, maksudnya yang mainnya. Main castnya aku sama Ardito. Oh, Ardito. Musisi ya? Musisi. So tahu. Padahal tadi aku udah tanya-tanya, udah dikasih tahu. Gitu. Iya. Ini udah jadi. Sekarang aku mau slicing ayamnya. Ayamnya kita slice. Wow. Bisa nggak? Bisa. Ini crispy banget. Jadi kita slice begini aja. Pecah sini. Kenapa? Pecah sini. Iya. Wow. Yum. Yeah. And then you put this sambal mata. Oke. Kita kasih ini warna-warni biar lebih cantik lagi ya. Biar lebih cantik. Biar lebih hidup. Biar Instagramable gitu ya. Instagramable. Kita kasih. Nah, Cantik masakan banget. yang pertama udah selesai. Tinggal nunggu sendok nih. Wah, itu dia tuh sendok yang udah datang. Sendoknya diambil di Bandung ya. Wah, ini diambil di Bandung sendoknya. Ayo, lari. Mana yang bawa sendok? Ini satu udah jadi. Kemudian aku mau plating yang udang. Oke. Jadi, Lucu banget tempatnya. iya, aku seneng. Maksudnya kalau kayak Terima kasih. ke Bali atau misalnya ke luar kota, terus ada kayak tempat jualan keramik kayak gini, aku suka mampir. Iya. Gemes. Harganya nggak seberapa, cuman tahu-tahu kargo berat banget. Nah, ini kita oke. Seneng udang nggak? Seneng aja. Wah, aku tadi malam baru bikinin anak-anak lobster sama kepiting. Wow. Yang satu dibikin kayak butter garlic, yang satunya aku bikin kayak Singaporean chili crab. Enak banget ya. Enak banget, apalagi aku dapetnya lobsternya masih fresh banget. Oke. Jadi masih hidup lobsternya. Jadi makanya pas dicobain tuh ini manis banget dagingnya. Oh iya. Nah, ini kita siramin ke sini. Kuahnya. Aku cobain ya kuahnya. Cobain. Penasaran dari tadi.
Enak banget. Enak banget. Asam-asam gitu ya? Ya, iya asam-asam gitu. Cuman harusnya agak sedikit pedes sih. Cuman aku nggak pecahin cabenya. Kan kamu nggak suka pedes. Iya. Wih, cantik banget. Kira-kira kayak begini. Nah, ini kita lap dulu. Oke. Ini aku taruh sini. Dulu. Nah, jadi kamu mesti nyobain sama Oke. udang ya? Ya. Itu beneran enak, beneran Enak, suka. enak. Oh ya, Enak, serius. enak. Terima kasih. Sama-sama. Dibilang masakannya enak sama Aureli. Kapan lagi coba? Kalau bukan di acara Sasa Melezatkan. Wow. Kalau sengaja aku telepon Aureli, aku mau kirim masakan. Dikelepak kayaknya. Enggak loh, ya kali. Enggak ya? Oh, enggak. Seneng banget lah dimasakin. Oh ini dia. Oke. Masakannya. Yang pertama, udang asam Jawa. Udang asam Jawa. Kemudian ini rice bowl, ayam crispy, sambal matah. Lezat banget kan kelihatannya. Iya. Simple gitu ya. Iya. Kayaknya pasti teman-teman di rumah juga pasti bisa ngikutin apa yang aku bikin tadi karena emang gampang banget ya. Nggak terlalu susah sih. Nggak terlalu susah kan dan nggak pakai ingredients yang macem-macem ya tadi. Cuman tepung juga nggak harus pakai apa-apa, nggak harus mikirin mesti pakai baking soda atau apa, nggak usah. Cuman tepung bumbu Kentucky ayam crispy punyanya Sasa. Dan aku nggak pakai garam juga karena emang udah enak. Pakai garam cuma Sedikit banget. sedikit banget. Iya. Yuk, silakan kalau misalnya mau nyobain. Oh, terima kasih. Oke. Mau nyobain yang mana dulu? Ah, iya. Yang Silakan. ayam dulu. Ayam dulu. Terima kasih. Oke. Chef, Eits. nggak coba. Nanti aku nyobain juga. Sengaja aku bikinnya nggak pedes. Thank you. Semoga enak juga. Dibilang enak juga. Enak? Beneran enak? Enak banget. Enak banget? Sama matanya kayak. Waduh. Suka banget. Nggak pakai apa-apa kan? Tadi kan cuman bumbu yang ada di sini, pakai garam, terasi, udah. Dan ayamnya tuh crispy banget ya. Aku sampai bisa denger nih. Dia kruk. Kris. Mungkin pakai Iya, jadi pengen nyobain. Dan ini enak gak terlalu pedes karena aku juga emang nggak suka yang terlalu pedes sih. Oke. Karena kalau terlalu pedes juga nggak bisa dinikmati ya. Iya. Kayak, yang ada kayak, aduh. Enak kan? Enak banget. Parah kan? Enak banget ya. Aku suka banget sih. Maksudnya tuh enak tuh kayak nagih gitu. Unik. Karena emang gurih dari santannya ini. Santan kelapa, Sasa. Berasa banget sih santannya. Iya, bikin masakan jadi gurih, lebih melezatkan. Kemudian, ya pokoknya bumbunya simple banget. Ya. Simpel. Tapi enak banget sih. Aku juga mau cobain udangnya. Padahal aku nggak ngefans sama udang sih sebenarnya. Oh, nggak suka ya? Nggak suka, Nggak, tapi tapi nggak biasa alergi aja kan? gitu. Tapi enggak. Kalau alergi aku nggak makan. Wih, Enak banget. parah kan? Aku sih kebayang ini mecahin cabenya. Mecahin cabenya, terus Makin enak banget. Enak. Aku mau nyobain ini lagi. I love my job. Cia. Enak banget. I do love my job as well. Kita lihat ada komen-komen apa lagi nggak? Waduh, ngiler katanya. Pengen kan jadi gue? Ketinggalan. Nanti bisa nonton lagi kok. Oke. Wih. Pada ngiler semua nih kayaknya. Tapi hasilnya beneran crispy. Jadi aku tuh di rumah kadang juga suka iseng dagingnya diiris tipis. Diiris tipis, terus dipanir pakai tepung bumbu ini, digoreng. Terus nanti atasnya dikasih kayak bumbu Korea atau cuman simple as di sambal matah atau pakai sambal dabu-dabu. Itu enak loh. Iya. Iya. Simple, nggak harus masak apa ya? Iya.
Paling kalau misalnya mau tambahin sayuran, boleh lah nanti di sampingnya misalnya ditambahin pak choy atau ditambahin apa lagi ya? Ya banyak lah sayuran, misalnya string bean atau kacang panjang, terus wortel misalnya, bebas pokoknya. Karena kan harus seimbang ya apa yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Jadi kita perlu makanan yang bukan cuman enak dan lezat, tapi juga butuh makanan yang sehat. Iya, benar. Investasi. Iya kan? Iya, benar banget. Ini ada yang bilang langsung masak nih pakai bumbu sasa ya dong. Iya Makin dong. enak dong. Masak dong. Chef, lihat lagi dong makanannya katanya. Oh, lihat lagi boleh. Tapi ini udah agak dicolek ya. Nih. Ini udah dicolek ya tadi, udah aku cobain sama Aureli, udah nyobain. Dan ini enak banget. Ini crispy banget. Nggak perlu pakai baking soda, nggak perlu pakai baking powder. Itu udah dijamin crispy. Nah, kalau ini yang udang asam Jawa. Udah dicolek. Ini juga sama, udah dicolek juga. Udangnya. Gitu. Good. Jangan dianggurin lagi dong, jangan dianggurin dong sendoknya, makan lagi katanya. Oke. Nih, yang tadi ya, yang ayam crispy-nya pakai yang ini. Tepung bumbu ala Kentucky ayam crispy sasa. Pakai ini. Santannya. Kemudian santannya pakai santan ini. Gitu. Enak ya? Enak ya? Enak banget. Duh. Happy banget aku hari ini. Happy banget ya? Puncak, belajar lihat masak. pemandangan. Terus kapok nggak? Enggak Acara sama masak? sekali. Nggak sama sekali. Ini yang pertama atau sebelumnya pernah masak? Kalau acara masak ini yang pertama. Yang pertama kali. Salut. Salut loh. Maksudnya nggak yang aku kan minta tolong tadi, ini tolong masukin. Biasanya wah nggak mau nanti takut kecipratan. Takut nggak sih kecipratan minyak itu kan? Minyak panas loh, nanti kayak aku tuh kena. Oh sering ya? Oh iya. Enggak, kalau lagi kadang ya suka kayak lagi datang clumsy jadi gini tuh kena. Oke. Tapi tadi aku lihat apinya nggak terlalu besar sih, jadi kayak aman sih. Terus ada chef juga di samping, jadi kayak nggak mungkin lah aku dikasih danger gitu. Aman. Gitu. Wah, thank you banget ya chef, enak banget. Nanti aku habisin ya. Habisin sekarang juga nggak apa-apa. Gitu, aku coba mau. Kira-kira setelah lihat ini jadi semakin semangat untuk nyobain masak-masakan atau? Semangat banget sih. Kayak aku ngeliat kayak oh ternyata masak ada yang gak sesusah itu susah, gitu. Apalagi ada bumbu dapur sasa yang melezatkan setiap masakan. Melezatkan ya kan? setiap masakan. Itu yang paling penting. Iya sih. Nggak harus bingung-bingung. Belajar lah. Ya, nanti aku beli buku kamu juga ya. Boleh banget dong. Harus beli. Bangga banget kan buku aku dibeli sama Aureli, terus di recook. Waduh. Nanti aku post di Instagram. Di post di Instagram. Wah. Itu satu apa ya? It's an honor. Gitu. Oke. Tapi kalau chef itu paling suka masak apa? Aku paling suka masak lebih ke, maksudnya kalau spesifik ke bahannya aku lebih suka daging. Oke. Aku handling daging itu paling kayaknya wah, kalau handling daging tuh enak banget. Jadi bisa bikin kayak eksperimen, bikin di macem-macemin. Enak banget pokoknya kalau misalnya udah handling daging tuh kayak yang apalagi misalnya kayak bikin smoking daging. Karena itu kan kita juga kayak eksperimen juga ya, smoking itu kadang-kadang tiap tipe daging itu beda. Berapa waktu yang dibutuhkan, berapa suhu yang dibutuhkan, terus wood chipsnya itu juga macem-macem. Ada wood chips apel, ada rambutan, itu ngasih aroma yang macem-macem juga. Jadi hal yang kayak gitu tuh itu yang wah kayaknya itu enak banget. Jadi apalagi kalau misalnya kita masak lama, prosesnya juga lama. Daging itu kita masak bisa minimal 8 sampai 12 jam. Jadi pada saat kita buka tuh dagingnya ini the whole
brisket kan lumayan besar tuh, kira-kira mungkin ada yang 7 kilo, ada yang 8 kilo. Wow. Jadi pada saat kita slicing gitu ya, slicing, terus dagingnya tuh nggak ngelawan, dilihat tuh tengahnya jusnya, waduh, Puas banget ya. puas banget. Jadi kadang cuman dimakan gitu aja, wah ini enak banget. Terus bisa ngambil ban gitu, ngambil ban, disimpan di atas ban dagingnya, kasih butter sedikit, itu enak banget. I love beef. Iya ya. Terus misalnya bikin steak, bikin apa pokoknya semua tentang daging deh. Aku okay. Kamu lebih seneng ayam, maksudnya daging putih, unggas, beef, daging merah, atau lebih emang nggak makan daging? Makan. Aku ya? dua-duanya suka, tapi kayaknya lebih ke beef sih. Lebih ke beef ya? Sama, aku juga lebih ke daging beef. Banget, daging kan? banget. Iya. Kelihatan. Dari posturnya. Ini banget ya. Gagah. Gitu, jadi kalau udah ketemu daging tuh kayaknya seneng aja. Yeah. Jadi kayak ini mau diapain ya kira-kira ini daging. Dan setiap bagian daging yang ada di sapi misalnya, itu setiap bagian itu karakternya juga beda-beda. Misalnya yang tenderloin atau khas dalam itu cocoknya untuk apa, sirloin cocoknya untuk apa, kemudian beef cheek cocoknya untuk apa. Iya. Nah, jadi bisa ya. Ini tuh, jadi si coconut cream Sasa itu memang aman. Jadi saking amannya, emang bisa untuk diminum secara langsung. Oh ya? Kamu berani nggak? Berani, coba. Aman kan? Aman. Pasti ini sendoknya. Oke, thank you. Lihat nih Sasa. Apa mau langsung dari kotak ya? Wah, jangan ya. Dari sendok, dari ini aja disendokin. Kayak yogurt ya. Sebetulnya ini kalau dicampurin sama plain yogurt enak juga. Kayak Greek. Enak. Iya kan? Enak. Iya. Tadi udah deg-degan gitu ya, rasanya gimana? Enak banget. Ya ini serius nih, aku ngomong ya. Ini nggak usah dicampurin apa-apa lagi. Paling kalau misalnya dicampurin gula, di stir, sampai larut gulanya, nggak usah dimasak lagi, masukin ke dalam lemari es. Ini bisa dijadiin kayak rebusan singkong misalnya. Singkong rebus, kemudian tinggal disiram pakai santan kelapa ini, itu oke juga. Terus kalau misalnya bikin puding, udah tinggal disiramin. Jadi ini aku baru udah ngetes langsung kan, rasanya nggak diapa-apain, itu udah enak banget. Jadi tinggal dikasih gula sedikit. Kalau gula kan masalah ke selera masing-masing, beda-beda. Ada yang kayaknya ini udah nggak usah dikasih gula, udah oke. Atau mau yang lebih manis lagi, oke juga. Atau mau diinfuse pakai pandan misalnya, oke juga. Tapi basically ini udah oke banget sih dijadiin untuk dressing apa-apa gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Iya sih kebayang ini singkong rebus yang mekar gitu. Terus disiram santan kelapa. Aduh ini enak banget. Atau enggak ketan. Tuh ketan kan? Kayak ketan. Kemudian atasnya kita kasih mangga. Kayak ya kan? Sih, enak banget. Thai mango sticky rice. Atasnya udah pakai ini. Simple banget. Kalau aku sih kalau sticky mango rice nggak bakalan aku tambahin gula lagi. Karena kan udah dapat manisnya dari mangga kan. Dari mangga udah manis, jadi udah tinggal disiram ini. Enak banget sih. Enak banget. Aku juga sama. Maksudnya aku nyobain kaget juga rasanya kan, ternyata. Kan? Aku juga kayak kental nih. Iya, tapi ternyata enak. Terus menurut aku nggak perlu ditambahin gula sih. Udah ada manis-manisnya gitu. Udah ya nggak usah perlu. Ya berarti kan emang kembali kalau misalnya manis ke selera masing-masing sih. Kalau aku mungkin beberapa makanan tertentu aku nggak tambahin lagi gula. Tapi ada beberapa makanan mungkin kayak singkong tadi. Ya biar naikin levelnya. Singkongnya kan asin. Ini ada asin sama sedikit manis. Jadi lebih boom lagi, lebih naik lagi. Gitu kira-kira aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti
live kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di acara Sasa Melezatkan. Terima kasih Chef Norman. Terima kasih udah datang ke sini.